Ya, pemirsa, 9 Desember 2020 mendatang, 270 wilayah di Indonesia akan menggelar pemungutan suara pilkada serentak. Lalu seperti apakah tahapan dan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi? Kita ikut informasinya pada webinar yang digelar iNews Selasa kemarin. Acara webinar Pemilu Rakyat 2020, Pemilu Serentak di Tengah Pandemi. Ya, acara kali ini selain diikuti lebih dari 300 peserta dan juga 5 narasumber, disiarkan langsung dari kanal YouTube Official iNews, iNews Portal, serta website inews.id. Untuk sampai dengan tingkat BPS, KPU sudah melakukan pelantikan. Artinya unsur yang kedua siap, ya, jadi regulasi SDM. Kemudian unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah anggaran, karena tidak mungkin ada kebijakan bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan tanpa dukungan anggaran. Nanti logistik pada saat hari pemungutan suara bagaimana, surat suara bagaimana, kotak suara bagaimana, bilik suara dan seterusnya. Tetapi logistik untuk bulan Juni-Juli ini yang perlu kita siapkan. Apa itu? Perlengkapan APD untuk untuk PPS dan PPK. Ada juga metode kampanye dengan media sosial, bahkan dengan metode di media TV maupun di media cetak dan sebagainya. Artinya apa? Seandainya ini dialihkan ke media sosial, bukan hal yang baru, masih pengalaman kita pemilu sebelumnya juga ada. Tinggal nanti aturannya seperti apa. Ini adalah suatu era di mana kita menggelorakan suatu new normal, new culture, new perilaku yang baru. Nah, otomatis untuk pilkada ini sebenarnya adalah sebuah kultur baru di dalam protokol di bidang pemilu, dan ini memang tantangan sendiri. Tapi saya yakin bahwa seperti yang dikatakan dari Mas Agung tadi, saya sangat yakin dan juga sangat sepakat sekali bahwa kuncinya memang satu di sosialisasi dan di kampanye dulu. Apakah praktik kecurangan dalam pilkada serentak dapat dihilangkan? 57% menjawab bisa, ya. 43% menjawab tidak bisa. Kemudian apakah masalah DPT ganda di pilkada serentak ini masih ada? 81% masih ada. Kemudian sisanya 19% tidak ada. Kemudian apakah Anda bersedia mengubah pilihan jika diberi imbalan berupa uang atau benda? Dan jawaban bersedia itu jawabannya 6%, dan yang tidak bersedia 94%. Sampai hari ini saya kira sudah mulai ada titik terangnya lah, ya, ketika misalnya KPU, Bawaslu memberikan syarat-syarat, ya, harus ada tambahan anggaran, kebutuhan barang kesehatan dan segala macamnya. Nah, ini kan sudah mulai ongoing. Ya. Bahkan kemarin informasi yang saya dapat, dananya sudah ditransfer. Nah, tinggal tantangannya adalah kalau dari segi ini, apakah kita bisa disiplin atau tidak? Perantara agar masyarakat disiplin itu adalah media. Jadi di dalam forum ini, saya ingin, setelah forum ini ya, ingin mengajak Bang Kasto selaku perwakilan dari Mendagri untuk kita kemudian melihat peta media di pilkada ini, karena KPI punya data terkait dengan media-media yang bisa digunakan di beberapa daerah pilkada tersebut untuk kemudian membuat sosialisasi sehingga masyarakat menjadi disiplin.